Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini kita masih diberikan rahmat, barokah, taufik, ridho serta hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk hadir kembali di majelis zikir ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, alhamdulillah di malam Jumat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama niatkan untuk hadir di majelis zikir ini. Dan alhamdulillah malam ini bertepatan di rumah beliau Bapak Imam Wahidin. Mudah-mudahan terkhusus keluarga besar beliau Bapak Imam Wahidin dan kita semuanya para jamaah zikir dan segenap jamaah mudah-mudahan senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala dan bencana, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, sudah sekian lama kita melaksanakan zikir ini. Tentunya kita bersama-sama kita rasakan bahwasanya dengan berzikir ini hati ini bisa menjadi tenang, hati ini bisa menjadi nyaman. Maka dari itu ketika kita senantiasa belajar untuk berzikir bersama-sama, ketika hati kita masih gundah gulana, mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya telah kita lakukan? Apakah kita masih banyak dosa? Apakah kita masih banyak maksiat yang kita lakukan? Sehingga zikir yang kita laksanakan ini belum bisa nyampe ke dalam hati sanubari kita. Maka dari itu yuk kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketetapan, ketenangan hati, dan mudah-mudahan diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, sudah sekian lama kita bersama-sama jalani, ya, sudah sekitar 2 tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit-penyakit, berupa bala, ya. Mudah-mudahan alhamdulillah kita mulai saat ini sudah mulai kondisi dengan nyaman, tenang, ibadah juga dengan nyaman dan tenang. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada bala dan bencana. Amin ya robbal alamin. Dan sebenarnya kenapa bala dan bencana itu didatangkan oleh Allah kepada kita semuanya? Itu ada beberapa penyebab kenapa sih bala itu menimpa pada diri kita. Yang pertama yaitu diantaranya adalah seorang pemimpin atau seseorang yang diberikan amanah, namun amanahnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan duniawinya. Sehingga amanah yang diberikan kepada kita, kadang-kadang amanah itu tidak kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya ketika diberikan amanah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Baik amanah di masyarakat, amanah di masjid, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, karena amanah mungkin yang diberikan kepada kita itu
hanya digunakan kepentingan atau keuntungan pada diri sendiri. Itulah salah satu di antara penyebab kenapa didatangkan bala dan bencana. Dan yang kedua yaitu sang suami yang takut dengan istrinya. Apa itu? Suami takut istri. Suami yang takut dengan istrinya. Yang harusnya kita seorang suami itu menjadi pemimpin rumah tangga, tapi kadang-kadang suami itu disetir oleh sang istrinya. Takut mau ngomong apa, takut mau ini, takut dengan istrinya, takut dimarahin, takut diomelin, ya. Itu salah satu daripada penyebab bala, sehingga sang suami itu tidak punya wibawa sama sekali di hadapan sang istrinya. Jadi mudah-mudahan istri-istri kita termasuk istri-istri yang soleha, yang selalu berbakti kepada Allah dan Rasulullah, berbakti orang tuanya dan berbakti kepada suaminya, sehingga kita selaku sang suami bisa memimpin rumah tangga kita dengan baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah di antaranya orang-orang yang senantiasa berani atau tidak berbakti kepada orang tua kita, ya. Jadi di antara kenapa didatangkan bala oleh Allah, karena kita selalu berani kepada orang tua kita dan tidak berbakti kepada orang tua kita. Jadi mudah-mudahan saudaraku semuanya, kita semuanya senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Karena ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, jangankan nanti di yaumul kiamah, di dunia pun kadang-kadang sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang senantiasa tidak berbakti kepada orang tua kita, ya. Dan yang berikutnya diantaranya yaitu orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku, ketika kita punya rezeki, mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan zakat kita dan kita bisa keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu sebagian daripada kenapa kita ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang sebetulnya kenapa orang-orang yang ditimpa bala dan bencana itu, diantaranya mudah-mudahan saudaraku dengan wasilah zikir ini kita semuanya dijauhkan dari bala dan bencana, diberikan ketenangan hati, ketetapan iman, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga nanti ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, besok kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf, dan kita mulai zikir kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memimpin zikir pada kesempatan malam hari ini kepada guru kita Bapak Haji Yusuf, monggo. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.